kita akan ke materi atau narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Edi Rianto. Bapak sudah bisa mendengar suara saya, Pak Edi? Selamat siang. Ya, sudah Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mungkin bisa agak lebih didekatkan mikrofonnya, Pak Edi? Ya. Iya, Pak. Boleh sudah bisa? Sudah Didekatkan? dinaikkan sedikit mungkin, Pak? Sudah. Volumenya? Oh, ya. Ya. Baik, Pak Edi, sebelum kita ke sharing pengalaman Pak Edi, mungkin Bapak bisa memperkenalkan dulu nama lengkap dan jika berkenan dengan gelarnya, dan juga bisa diceritakan Pak bagaimana aktivitas Bapak sehari-hari, Pak Edi. Ya. Terima kasih, bisa didengar dengan baik, Mbak. Ya, sudah Pak Edi, sudah jelas. Terima kasih ya. Nama saya, perkenalkan, nama saya Edi Rianto. Saya keseharian saya seorang PNS. Kebetulan saya sarjana pertanahan. Jadi keseharian saya adalah PNS, yang jelas itu. Kemudian kalau umur saya sudah 52 tahun, jadi sudah cukup lumayan tua. Terkait dengan apa ini? Berhenti merokok mungkin ya. Sebelumnya saya seorang perokok berat. Dalam sehari itu bisa 2 bungkus rokok yang saya habiskan. Jadi, dan saya sudah cukup lama jadi seorang perokok. Jadi sejak SMP saya sudah merokok. Sebetulnya. Oh ya. Jadi kira-kira sudah berapa tahun ya Pak Edi ya? Kalau dari SMP? SMP, namun tidak berhenti. Kemarin ini saja saya sudah 2 kali berhenti merokok sebetulnya. Berhenti pertama adalah 7 tahun. 7 tahun saya berhenti dan sudah sangat membenci sebetulnya dengan asap rokok. Kemudian lingkungan mungkin yang paling mempengaruhi besar, lingkungan kerja terutama ya, dan kambuh lagi. Dan ini sudah 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk berhenti dan insya Allah sampai mati untuk tidak merokok. Insya Allah. Ya, amin. Amin ya Pak Edi. Ya, Bapak mungkin bisa diceritakan Pak, awal mulanya merokok itu Bapak kenapa bisa memulai merokok, dan juga tadi ya sudah disebutkan bahwasannya Bapak sudah mengkonsumsi rokok perharinya 2 bungkus ya Pak ya? Iya. Lalu apakah ada dampak kesehatan atau mungkin atau motivasi lain yang Pak Edi memutuskan bahwasannya ingin berhenti merokok seperti itu Pak? Ya. Yang pertama yang memotivasi saya adalah faktor keimanan. Nah, karena ini pilihan hidup, kadang-kadang orang seperti itu. Karena ada sebagian ulama kami itu mengatakan bahwa merokok makruh dan sebagian mengatakan haram. Nah, karena itu pilihan, jadi saya memilih yang haram. Nah, saya memilih ini karena kacamata keimanan. Kemudian yang kedua, sebelum saya berhenti merokok, memang harus tumbang dulu, Mbak. Saya tumbang dulu kesehatan di rumah sakit, jadi 7 hari tidak pernah melihat matahari di rumah sakit. Nah, itu awal-awal kita berhenti. Selama 7 hari di rumah sakit, tentunya tidak merokok. Begitu sehat, pulang kok sampai rumah saya lupa dengan merokok. Saya lanjutkan merokok, tidak merokok. Karena apa? Karena kacamata kesehatan justru jauh lebih nyaman tidak merokok. Pertama, mulut segar waktu bangun pagi. Napas longgar, tidak pernah batuk-batuk malam. Kemudian badan cenderung lebih rileks. Nah, itu yang saya rasakan mungkin. Yang memotivasi saya itu dua itu. Oh ya. Berarti sebelumnya memang ada beberapa gejala kesehatan yang Pak Edi alami, begitu ya Pak Edi? Ya, gejala kesehatan itu bukan karena faktor rokoknya sebetulnya, karena waktu itu saya terserang demam berdarah, kena DB. Jadi bukan karena rokoknya. Tapi rasa rokok itu sudah membebani sebetulnya, hanya saja karena faktor emosional. Terutama yang susah itu kan melawan emosional hati. Kalau emosional otak,
berpikir kalau jika itu tuh yang paling berat melawan di hati. Kekerasan hati itu yang paling susah untuk kita lawan karena yang bisa melawan hanya dirinya sendiri gitu. Jadi yang bisa melunakkan hatinya dirinya sendiri. Untuk tidak merokok bagaimana sih? Kan kira-kira gitu. Nah, kalau hatinya relax, enjoy, datar, oh tidak, ternyata tidak merokok pun ya tidak apa-apa, justru jauh lebih enak. Nah, itu sudah bahasanya bahasa hati yang digunakan, bukan lagi akal gitu. Mungkin itu Mbak. Ya, baik. Berarti setelah berhenti 2 tahun ini begitu banyak apa namanya efek yang Bapak Edi rasakan gitu ya Pak. Tadi seperti yang saya dengar nafasnya lebih segar begitu ya Pak ya. Dan lebih rileks seperti itu. Mungkin ada lagi ya. Mungkin Pak seperti mungkin ada hobi atau olahraga yang mungkin sekarang lebih fit seperti itu Pak Edi? Ya. Kemudian kalau karena saya ini seorang birokrat yang pekerjaannya itu banyak jalan, terasa sangat ketika kita melakukan pekerjaan sekarang tanpa rokok itu napas terlebih panjang, tidak mudah tersengal-sengal. Keseharian saya kemudian sekarang olahraga dalam artian ya naik sepeda itu sudah tidak lagi terasa sesak di dada ini yang semula berat untuk bernapas itu berat kayak ada beban, tapi sekarang sudah tidak. Itu mungkin yang saya rasakan Mbak sekarang ini. Ya, baik Pak Edi. Selain tadi ada niat yang kuat seperti itu ya, dan memang sudah ada keinginan untuk berhenti merokok, apakah ada motivasi Pak Edi dari keluarga atau barangkali selain tadi motivasinya ingin hidup lebih sehat seperti itu, mungkin ada peran keluarga dari istri ataupun anak mungkin Pak Edi? Ya, kalau istri sudah tentu pasti dari awal sudah melarang, tapi kalah dengan egois hati saya maksud saya. Ketika orang itu dilarang istrinya kan marah, bukan terima kasih tapi marah. Tapi sebetulnya luapan egoismenya sebetulnya lebih kepada egoisme. Kemudian anak-anak saya itu saya punya 5 orang anak, 1 perempuan, 4 cowok. 4-4-nya ini tidak merokok semua. Dan ketika saya dulu masih merokok, mereka ini pergi. Anak-anak saya ini laki-laki ini pada pergi semua, pada menyingkir istilahnya. Nah, itu yang juga sangat mendorong saya untuk berhenti merokok. Kemudian dampak lain, 2 tahun selama saya berhenti ini sudah berat badan sudah naik secara otomatis. Jadi karena makan pun rasanya enak. Jadi kalau dulu tuh hanya asap yang saya masukkan, nah sekarang tidak makan yang saya masukkan sehingga berat badan menjadi naik. Mungkin itu kalau dari sisi keluarga ya, anak, keluarga, istri itu sangat support untuk berhenti. Jadi apa ya, kalau terutama anak-anak lah. Ya. Baik. Gak bisa. Pak Edi mungkin kok gak mau? Mungkin mohon maaf. Mungkin selama proses berhenti dari 2 bungkus itu ada tahapan-tahapannya tidak Pak? Mungkin apa langsung berhenti atau mungkin ada tahapan-tahapan misalkan mengurangi berapa batang seperti itu Pak? Ya, tidak. Saya langsung berhenti. Ya. Karena dulu saya mudanya itu seorang atlet sebetulnya. Atlet itu cenderung orangnya konsisten gitu ya. Apa ya, kalau menang-menang, kalau kalah-kalah, sudah selesai. Nah gitu kan kira-kira jiwanya atlet itu seperti itu. Nah itu saya bawa sampai sekarang, sehingga ketika melawan itu, ya sudah kalau mau berhenti aja. Kenapa? Mesti Jadi tanpa melalui tahapan. Karena pengalaman saya, waktu saya masih atlet perokok, saya lakukan tahapan justru bukan berkurang. Menambah ya, salah satu contoh di bulan puasa. Saya mau berhentilah merokok bulan puasa ini. Berhenti siang, malam tetap. Nyobalah 1, 2, terus. Jadi kalau ya konsisten aja lah. Kalau mau berhenti ya berhenti selesai, dah tanpa apa-apa, tanpa embel-embel, tanpa ini, dah. Sehingga datar, tidak diingat-ingat lagi, tidak dianukan lagi gitu. Ya baik Pak Edi. Nah Pak Edi mungkin ini terakhir ya Pak ya. Ini kan yang registrasi untuk webinar ini sangat banyak yang menyampaikan bahwasannya motivasi ingin bergabung di webinar ini salah satunya karena ingin berhenti merokok. Nah
Pak Edi bisa memberikan tips mungkin terutama bagi anak-anak muda nih Pak yang sudah terlanjur merokok atau mungkin anak-anak muda yang belum merokok agar tidak melanjutkan merokoknya. Mungkin ada tips dan motivasi dari Pak Edi untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di sini. Ya, yang pertama faktor lingkungan untuk yang perokok. Untuk teman-teman yang perokok, jangan dibiasakan untuk menjejali pikirannya mengingat tiap saat tentang rokok. Ingatlah yang lain. Istilah bahasa lain itu apa ya? Mengalihkan pemikiran. Bila perlu prakteknya. Salah satu contoh, saya 2 tahun ini sudah tidak keluar malam untuk menghindari itu. Karena sebelumnya seorang perokok berat itu malam minggu pasti keluar. Pasti keluar, dia cari hiburan, sosialisasi, ya manusiawi lah. Karena ketika saya berhenti merokok, saya tidak keluar. Sampai detik ini belum pernah keluar malam minggu. Karena saya akan menghindari lingkungan itu. Karena bagi teman-teman yang perokok itu biasanya kalau sudah nggak mau rokok, dibelikan. Ini jadi masalah. Dibelikan pun tidak. Kadang-kadang saya sudah tolak. Udah nggak usah lah. Saya kasihkan ke teman lain. Dibuka, diambil satu, disumetin, disulutkan, dihidupkan. Ini tinggal ngisap saja. Nah, itu teman berat tuh begitu. Sehingga untuk melawan semua itu, ya tidak keluar dari rumah. Itu bagi perokok. Ya. Kemudian teman-teman yang belum merokok, ya sudah, teruskan aja nggak usah malah merokok. Jadi, fanatis betul dengan teman-teman merokok juga enggak. Dulu saya waktu berhenti yang pertama, sama perokok itu sangat membenci. Kalau ada teman duduk di sebelah saya, dia ngerokok, saya pergi, saya membenci. Tapi yang berhenti yang kedua ini jauh lebih sareh, istilah bahasa Jawa. Apa sareh itu ya? Jauh lebih bijak mungkin ya menyikapi teman-teman yang perokok ini. Ketika dia di depan saya, dia lagi ngerokok, ya saya santai aja, silakan. Merokok Pak Edi, oh saya sudah berhenti, maaf, saya sudah tidak menggunakan rokok lagi, saya bilang begitu. Enggak, ini nanti tak beli. Enggak, saya sudah berhenti memang merokok. Silakan aja merokok. Jadi jauh lebih. Nah kebetulan di lingkungan saya di kampung ini, pengikut saya selama 2 tahun ini sudah ada 2 orang, 2 anak di bawah saya, bapak-bapak yang karena dia melihat saya, loh Pak D kok berhenti merokok? Iya jauh lebih enak, saya bilang gitu. Coba aja kalau nggak percaya. Nah ini ada 2 orang berhenti sudah, namanya Mas Ponijo dan Mas Gianto. Tadinya seorang perokok berat, Samsu itu, kalau nggak Samsu nggak beliau. Sampai sekarang nggak. Begitu Mbak, jadi sangat unik memang seorang perokok itu unik. Emosionalnya itu ada di hati, bukan di otak itu enggak. Jadi, di hati. Kalau dikasih tahu ya, tapi hatinya sebetulnya kurang ajar loh. Nah gitu Pak, rasanya hati itu jadi sulit. Nah, demikian Mbak mungkin tipsnya untuk berhenti merokok. Iya, baik, sangat menarik sekali ya Pak Edi, pengalamannya luar biasa. Mungkin ternyata selain Pak Edi berhenti merokok juga ternyata mengajak juga orang-orang di sekitarnya untuk berhenti ya Pak ya. Selain bermanfaat untuk diri sendiri juga ternyata juga kita bisa, kalau kita punya pengalaman kita bisa juga mengajak orang lain ya Pak ya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah dilalui seperti itu. Baik Pak Edi, mungkin terima kasih atas pengalaman yang telah dibagikan bersama kami. Saya harap Pak Edi masih tetap bersama kami ya Pak sampai akhir acara. Nanti mungkin ada beberapa rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Pak Edi. Terima kasih sekali atas tapi mungkin waktu saya batasi sampai jam 2 ya Mbak ya, karena setelah jam 2 saya ada keperluan. Oh baik. Pak Edi. Mungkin ada, kalau begitu mohon izin Prof. Yai, mungkin ada 1 atau 2 orang. Barangkali kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya dulu pada Pak Edi. Iya, seperti itu saya ya Prof. santai. Kalau saya santai. Baik Prof. Terima kasih Prof. Baik, mungkin silakan ada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Pak Edi. Silakan bisa angkat tangannya atau mungkin bisa chat di room chat. Silakan. Ada yang mau bertanya?
Oh, baik. Pak Baik, Edi mungkin saya malah tanya boleh? malah Prof Yai yang mau bertanya. Silakan Prof. Silakan Prof. Iya, Pak Edi, tadi kan sebetulnya yang dirasakan positif, tapi pertama kali berhenti yang langsung total 2 bungkus itu mungkin ada yang dirasakan gitu ya, karena kalau di klinik berhenti merokok kami itu lumayan merasakan pahit atau gelisah gitu. Pegawai kami itu berhenti merokok itu gelisah lumayan gitu. Yang dirasakan Pak Edi apa? Ya, sama Bu, sama. Okay. Karena kita itu sudah dibiasakan otak kita rasanya apa dari perasaan itu selalu kita dorong untuk mengingat rokok. Ketika itu tidak kita lakukan, itu akan menjadi terbiasa akan mengingat itu dan melawan itu memang susah, gelisah dan lain sebagainya itu pasti. Ya, yang dilakukan Pak Edi apa kalau merasakan seperti itu waktu itu? Saya mengalihkan, Pak, Ibu. Jadi mengalihkan, terutama ke makanan. Kalau waktu malam, mungkin istri saya suruh buat apa gitu. Itu kalau waktu malam. Cuman kalau waktu siang, misalkan Sabtu, Minggu kan kita libur, jadi saya punya kegiatan sendiri. Kegiatan sendiri membuat ada sedikit halaman yang bisa saya gunakan untuk aktivitas di situ. Untuk ayam, untuk ikan, seperti itu, Prof. Ya. Saya alihkan. Saya berusaha untuk menyibukkan mengalihkan diri, ya. Menyibukkan diri. Betul. Bisa jadi. Syukurlah. Saya mau tanya satu lagi, kan Bapak kemudian memutuskan untuk tidak keluar malam. Ada yang hilang enggak rasanya? Kan itu berarti pasti. Itu sosialisasi ya dengan teman-teman gitu ya. Apakah teman-teman tidak merasa, teman-teman Pak Edi itu tidak merasa ini Pak Edi kemana toh gitu ya? Pasti Bu. Dan sumbernya ini. Jadi si gepeng ini saya tutup, Ibu. Ini saya matikan. Karena kalau ini on, pasti kaki kurang 1, kaki kurang 2, kaki selalu begitu. Kalau anu selalu dihubungi. Dan itu selama 1 minggu sampai 1 bulan tuh masih. Selesai dari 1 bulan sudah bosan kayaknya teman-teman itu sudah memahami. Oh ini sudah kayaknya enggak ini begitu. Ya begitu Prof. Oke. Selamat ya Pak Edi. Semoga ini memang betul-betul berhentinya sudah selesai ya. Sudah selesai betul. Matur nuwun sharing di sini ya, karena sama-sama. itu sangat penting ya apa yang dirasakan. Iya. Baik, terima kasih Prof Yai sudah bertanya kepada Pak Edi. Ini ternyata ada pertanyaan dari Sri Ramadan. Maaf, saya ingin bertanya, waktu itu pernah saya menegur teman saya yang perokok untuk berhenti, tapi teman saya memberikan alasan bahwa orang perokok lebih sehat dikarenakan banyak yang tidak merokok, malah sakit. Bagaimana menyadarkan teman saya? Terima kasih. Mungkin tadi Pak Edi punya pengalaman ya Pak ya, untuk mengajarkannya untuk berhenti merokok. Nah mungkin ada tipsnya Pak, bagaimana mengajak teman atau rekannya untuk berhenti merokok juga seperti itu? Ya. Kebanyakan seorang perokok, kalau berniatkan diri untuk berhenti itu pada umumnya, kalau saya amati, itu untuk meniatkan diri untuk berhenti merokok, itu sangat sulit dan keberhasilannya sangat kecil. Rata-rata yang saya lihat, teman-teman saya, senior saya, yang berhenti merokok itu terbentur dulu kesehatannya. Tumbang dulu di rumah sakit, nah baru beliau menyadari. Itu yang pertama yang saya. Kemudian terhadap nasihat, yang sering saya alami, saya sering juga dinasehati oleh beberapa orang. Kadang-kadang jawabannya seorang perokok itu karena emosional hati dan membela diri, lebih bersifat ke sana sebetulnya. Termasuk saya waktu itu. Kalaupun toh mati, memang mati itu urusannya rokok. Itu biasanya sering juga keluar dari mulut saya waktu itu. Memang mati kan urusannya Allah, urusan Tuhan. Apa hubungannya? Kadang-kadang nah, itu jawaban emosional hati aja sebetulnya untuk pembelaan. Nah, kemudian memang agak sulit bagi perokok itu untuk melakukan berhenti, karena yang dilakukan sebetulnya bukan hanya kesadaran otak. Kalau kesadaran otak sangat sulit. Yang paling penting kesadaran hati. Kalbunya itu bisa rendah diri enggak? Itu yang paling penting sebetulnya. Orang itu bisa berhenti merokok. Seberat apapun dia merokok, ketika ada hatinya itu mau berhenti, insya Allah bisa berhenti. Karena pengalaman saya seperti itu.
Kalau hanya mengandalkan logik akal, susah rasanya. Mungkin itu, Mbak. Oh, baik, Pak Edi. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Mungkin karena ini kita mengejar waktu juga, ini ada satu lagi pertanyaan ternyata dari Bapak atau Ibu, mohon maaf, dari Teringani. Ingin bertanya apa reaksinya ketika seseorang berhenti merokok tiba-tiba, apalagi jika seorang perokok berat. Seperti itu, Pak. Mungkin ada reaksinya, mungkin tidak, Pak, pengalaman Pak Edi sendiri untuk ketika berhenti merokok langsung seperti itu. Gimana, Ibu? Ya, ini Pak mau bertanya jika berhenti merokok secara tiba-tiba, secara langsung seperti itu, apakah ada efek atau mungkin ya yang dirasakan ketika kita berhenti merokok secara tiba-tiba seperti itu, mungkin maksudnya Pak Edi? Ya, ya. Berhentinya saya merokok ini bukan tiba-tiba hari ini nggak ngerokok laju terus berhenti merokok, nggak seperti itu ya Mbak ya. Jadi berhentinya saya merokok ini karena diawali dari sakit dulu. Sakit, panas tinggi, turun, panas tinggi, itu rokok sudah tidak enak, sudah nyaman, tidak ini kan, dari proses itu. Jadi kemudian terakhir itu jam 2 malam sudah kemudian dikirim ke rumah sakit, ternyata diagnosa menunjukkan itu adalah kena DB. Bapak harus istirahat di rumah sakit. Nah, itu kan proses. Nah, selama 7 hari di rumah sakit, itu juga proses pemberhentian itu. Jadi tidak berhenti seketika langsung kayak jurang gitu, enggak ya. Ada proses itu. Sehingga itu membuat menjadi lupa, daya ingat tentang rokok menjadi lupa pelan-pelan. Kemudian sampai di rumah, loh, saya kok tidak merokok. Kenapa enggak saya teruskan? Sementara rasanya di badan jauh lebih nyaman. Mohon maaf, ketika hati tadi sudah mengatakan tidak, ya tidak. Mohon maaf, alat rokok saya itu perantaranya namanya gading yang sepanjang 15 cm dengan harga 6 juta yang dulu saya beli. Saya lelang, tidak saya lelang, hanya saya kasihkan ini rokok alat untuk merokok saya yang katanya enak, saya kasihkan saja. Sampai seperti itu saya melakukan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Edi. Ya, terima kasih. Mungkin ada suara yang di mute dulu ya, di post atau mungkin ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Mungkin kita akan langsung ke yang kedua. Karena Pak Edi mau pamitan, saya dari 9CM, dari CHBP, mewakili CHBP FKKM KUGM, juga dari FCDC Indonesia, mengucapkan terima kasih atas sharing pengalaman Pak Edi yang sangat menarik ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi di kesempatan yang lain. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Edi atas kesempatan dan waktunya Pak. Terima kasih selamat. Pak. Semangat buat yang muda-muda, lanjutkan terus itu kegiatan positif. Profesor, tolong dibimbing adik-adik kita ini supaya selamat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih, saya pamit. Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Baik, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ini Prof, karena menurut dari registrasi itu ternyata juga sangat tertarik dengan narasumbernya, seperti itu. Jadi banyak sekali mungkin yang ingin mendengar bagaimana sih tips berhenti merokok, dan juga ada juga yang ingin tahu untuk memberitahu keluarganya, seperti itu Prof, bagaimana mengkomunikasikan atau menasehati keluarganya yang ingin berhenti merokok, seperti itu. Baik, sebelumnya ke narasumber yang kedua, saya akan membacakan dulu profil dari Prof Yayi. Prof Yayi Suryo, mohon maaf, Prof DRA Yayi Suryo Petaban dari MSI PhD ini menempuh pendidikan S1 dan S2 di Psikolog UGM dan melanjutkan di S3 Community Medicine University of Newcastle, Australia. Dan juga sekarang aktivitasnya Prof Yayi sebagai profesor dan sekret di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan FKKM KUGM. Dan juga beliau adalah Ketua S2 Peminatan Perilaku dan Promosi Kesehatan Prodi IKM FKKM MKUGM, dan juga merupakan Ketua Prodi S2 Biotika UGM,
dan Ketua HPU atau Health Promoting University UGM, Ketua PPP KMI atau Perkumpulan Promotor dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia cabang Provinsi Yogyakarta. Tentunya banyak sekali ya kalau dijabarkan satu persatu kegiatan Prof Yai dan aktivitasnya juga sangat banyak sekali, apalagi mungkin di pandemi seperti ini banyak sekali webinar-webinar ya Prof ya, mengisi webinar di lembaga lain atau di universitas lain seperti itu ya Prof. Halo Prof, sudah ya, bisa mendengar baik, suara sudah. saya? Sudah. Ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Prof Yai untuk memaparkan materi pada siang hari ini tentang tips berhenti merokok di era new normal. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Winnie. Selamat siang semuanya, Ibu dan Bapak, adik-adik, ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini saya akan berbagi. Ini terima kasih untuk 9CM. Mbak Janitra itu adik kelas saya jauh, baik di SMA maupun di perguruan tinggi ya. Jadi mungkin kalau pas saya lulus SMA dia masih belum ada di dunia ini. Ya, jadi ya bedanya sama-sama jauh. dari psikolog ya, Prof. Sama-sama dari SMA 3 dan dari psikologi. Ya, jadi SMA 3 Pak Panaba Jogja gitu ya. Jadi ya saya orang Jogja asli dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di Jogja ya. Sedikit pergi waktu S3. Jadi saya S3-nya di Australia. Dan mungkin nanti saya cerita sedikit yang di Australia. Berhenti merokok di Australia itu memang tidak hanya individual ya, tapi nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi saya akan bercerita mengenai fakta rokok dan COVID. Ya, ini juga saya singgung sedikit. Komputernya udah dipaten ya, Mbak? Mungkin yang lain bisa di-unmute ya. Ya, kemudian mengapa perokok sulit berhenti, dan kemudian strategi penghentian rokok dan komunikasi dengan perokok, sekaligus nanti ada yang tertarik untuk membantu teman atau saudaranya itu dengan berhenti merokok dengan 5A dan 5R. Ya, bisa lanjut, karena saya tidak memegang. Ya, oke, terus ditarik ke atas. Jadi saya memang PDF yang saya berikan pada panitia ya. Ya, jadi faktanya ini asap rokok mengandung zat karsinogenik ya. Jadi cukup banyak. Kalau laporan yang diterbitkan oleh CDC, Center of Disease Control, sekarang ini lagi sibuk CDC-nya dengan COVID juga, itu satu batang rokok itu terdiri dari lebih dari 7.000 bahan kimia ya. Dan kalau tadi ada yang bertanya tentang rokok elektrik memang bahan kimianya lebih sedikit, tetapi bagaimana efeknya, ini kita karena belum mempunyai efek jangka panjang mengenai rokok elektrik, karena barangnya masih baru ya, tidak seperti penelitian yang di rokok biasa. Penelitian di rokok biasa ini sudah mulai tahun 18-an, itu sudah disinyalir merokok ini tidak bagus untuk kesehatan, dan penelitiannya dilanjutkan sehingga pada tahun 1950 itu pemerintah Amerika waktu itu yang pertama kali mengumumkan bahwa rokok ini sebaiknya dikendalikan dan kalau bisa dilarang gitu ya. Merokok ini menyebabkan produksi lendir berlebih dan menurunkan proses pembersihannya di saluran nafas. Kita ketahui bahwa COVID-19 ini menyerangnya adalah saluran nafas ya, sehingga bukan artinya mereka itu bukan rokoknya yang menyebabkan COVID-nya, bukan, tetapi rokok ini membuat tubuh orang itu menjadi lebih rentan begitu ya. Dan rokok ini kan sebagian juga sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit tidak menular yang disebutkan kalau di COVID itu sebagai komorbid ya. Jadi rokok ini berkontribusi untuk orang lebih cenderung berisiko untuk penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Nah, mereka ini kalau masih tetap merokok, nah ini kan komorbidnya saja sudah berbahaya, apalagi ditambah rokoknya. Jadi lebih rentan ya, dan apalagi virusnya ini melalui saluran nafas gitu. Nah, mereka yang merokok ini bisa mempengaruhi di saluran nafas juga gitu ya. Jadi proses pembersihannya itu jadi tidak seoptimal yang orang sehat. Paru-paru orang perokok itu juga tidak seoptimal di dalam bekerja, tidak seoptimal dengan paru-paru orang sehat. Makanya tadi Pak Edi tadi merasakan begitu sudah berhenti merokok, untuk naik sepeda lebih enak, untuk bernafas lebih nyaman.
gitu ya. Nah, kemudian kalau penelitian tentang COVID ini juga masih berlangsung banyak ya, belum banyak juga. Jadi perokok yang terinfeksi COVID itu, kalau dia sudah perokok, itu kondisinya lebih parah daripada yang lain. Memang dia tidak satu-satunya penyebab, tapi dia memperparah ya. Jadi risiko untuk lebih menerima bantuan untuk bernafas. Next, lanjut, Mbak. Oke, terus ya, terus ya, naik sedikit ya. Jadi kebiasaan merokok ini tadi kalau saya juga kalau dengar dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi itu juga agak deg-degan juga ini kalau sesama perokok itu saya tahu memang saling tenggang rasa ya. Tapi kalau sambil nyumet ke terus ini diberikan. Wah, itu kan dari mulut ke mulut itu. Tidak hanya tangan, tangan yang dekat saja sudah beresiko gitu. Karena orang merokok itu belum tentu cuci tangan dulu sebelum dia merokok. Okay? Jadi merokok itu belum biasa cuci tangan sebelum merokok. Ya, padahal tadi dari megang apa gitu ya. Kemudian kalau posisi merokok itu kan dekat sekali dengan bibir ya. Jadi ini juga membuat peluang bagi virus untuk pindah tangan. Ya, ini WHO yang sudah menyampaikan ya. Menawarkan rokok pada perokok yang lain. Ya, ini kan rokoknya dikasih ke beberapa orang begitu ya. Ini juga ada perpindahan tangan. Nah, berikutnya kita kalau punya buah dan sayur pulang dari pasar, sesudah itu sebelum kita konsumsi kan kita cuci tangan. Kita cuci ya, direndam. Sekarang ada sabun yang khusus untuk buah dan sayur, direndam. Itu saya lakukan kalau saya habis belanja buah dan. Nah, kalau rokok dikom ya ambiar ya. Jadi kalau rokok itu direndam usah. Padahal kan kita tahu bahwa ada berita juga ini, wah ada beberapa pegawai di industri rokok ini yang ternyata terpapar gitu ya. Padahal kan kita tahu beberapa kali rokok itu pindah tangan, ya mulai dari pabrik nanti ke penyalur, habis itu yang pegawai tokonya noto. Kalau yang batangan berarti diambil lagi, tangan lagi. Dan kita tahu bahwa kalau orang warung-warung itu mungkin tidak pakai sarung tangan ya, jadi vape juga begitu ya. Vape itu kadang-kadang juga pada ngeliatin loh, punya aku kayak gini ini loh. Ya, ini kan juga perpindahan tangan juga ya. Menawarkan refill-nya misalnya, itu juga pada yang lain pindah tangan. Jadi kegiatannya. Belum lagi kalau mereka kumpul ini jaga jarak ya. Jaga jaraknya itu sudah dilakukan atau belum gitu ya. Jadi mereka saling berdekatan dan pada saat posisi merokok itu kan tidak pakai masker. Dan itu di dekat, saling berdekatan. Ya, jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan. Dan merokok sekarang misalnya tidak boleh keluar di rumah. Berarti para perokok ini juga memberikan asap pada keluarganya. Next. Ya, silahkan ke atas hostnya. Baik. Nah, saya ingin menjelaskan dulu new norm. Ya, yang saya sebetulnya lebih suka mengatakan norma baru, bukan normal. Karena kalau masyarakat itu kalau begitu dengan kata normal itu langsung kembali seperti dulu. Enggak. Ini adalah perilaku yang harus kita lebih tertata sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi new normal ini adalah beraktivitas kembali setelah pandemik tapi dengan mengubah perilaku atau mempertahankan perilaku yang sudah bagus, yang sudah sehat sesuai aturan dengan protokol. Jadi hidup sehat Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, salah satunya adalah tidak merokok. Ya, ada 7. 3 yang besar itu adalah olahraga, makan buah dan sayur, cek kesehatan, tapi ada juga perilaku merokok, cuci tangan, ya, jamban, ya. Dan ini digarisbawahi bahwa norm ini adalah juga bertanggung jawab sesuai dengan norma yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau kita keluar nih teman-teman pada keluar nih, ya itu yang harus dibawa cukup banyak. Ya, kalau senang pakai ojol, berarti harus bawa helm sendiri. Nanti kalau enggak, ini kan habis penumpang lain dipakai penumpang lain ini juga bisa menjadi salah satu bagian. Dulu kita selalu bawa minuman supaya kita mengurangi plastik ya. Tetapi sekarang tidak hanya minuman tetapi alat makan. Jadi nanti alat makannya itu sendiri kalau bisa juga tempatnya gitu ya. Jadi kita makan di luar enggak apa-apa tetapi jaga jarak kemudian pakai alat makan sendiri. Kemudian dulu kalau di kampus, di kantor itu di musola disediakan rukoh ya. Tetapi sekarang disarankan bawa sendiri karena rukoh itu ke muka ya. Ya, demikian pula sajadah. Sajadah itu kan karena
bungkuk begini ya. Jadi itu juga disarankan untuk, makanya di sini ada alat untuk ibadah diminta untuk membawa. Kemudian yang memang sangat berhubungan dengan kerumunan dan itu beberapa jam, itu maskernya tidak boleh hanya satu. Karena kalau Anda sampai di tempat itu maskernya cuman satu, selama kalau dipakai terus-menerus selama 4 jam itu harus diganti. Ya, jadi harus mempunyai masker cadangan. Kalau saya di perguruan tinggi, mahasiswanya belum masuk, kalau saya ke kantor, saya punya ruang sendiri, saya bisa copot ya maskernya. Pada saat saya sendirian, tidak ada orang lain. Nah, kalau dicopot itu satu bisa, karena saya mungkin pakai lagi itu kan nanti, ya dalam hitungan jamnya mungkin bisa less than 4 hours gitu ya, kurang dari 4 jam gitu ya. Kemudian alat yang harus dibawa lagi adalah kalau bisa bawa sabun, karena kadang-kadang airnya ada, sabunnya tidak ada. Kemudian itu yang paling bagus pakai sabun, tapi kalau enggak ya hand sanitizer itu dibawa. Ya, kemudian helm, kemudian ya bajunya ini kalau kita bersinggungan gitu ya, memang disarankan tidak menggunakan aksesoris terutama gelang ya, yang berlebih gitu ya. Kalau kalung ini tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu karena orang jarang megang-megang gitu ya. Tapi kalau gelang itu kemungkinan tersentuh gitu ya. Kalau kita sering pekerjaannya membungkuk begini ya disarankan tidak usah ya. Jadi penggunaan aksesoris memang tidak disarankan ya. Nah, ini kalau ini sudah banyak yang dibawa ini terus ketambahan bawa rokok ya. Itu nanti satu tas baunya rokok semua. Ya, next. Jadi sebaiknya tidak kalau perokok harus nyopot masker gitu ya. Nah, jadi ini adalah perilaku pencegahan dan pengendalian yang perlu dinormalkan. Dinorma itu artinya dibudayakan. Ya, jadi mulai kalau cari sumber kesehatan itu harus kredibel ya, sering cuci tangan. Ya, jadi kalau masih terpaksa merokok ya cuci tangan, tapi juga jangan mengasapi orang lain ya. Sebisa mungkin sudah berpikir untuk berhenti. Etika batuk bersin ada, kemudian pola makan yang sehat ya, karena germas ini masih sangat diharapkan karena sebetulnya kalau Anda cukup sehat ya, saya ini lebih tua dari Pak Edi ya. Saya lahir tahun 64. Tahun ini saya 56. Ya, jadi saya berolahraga secara teratur ya, aktivitas fisik ya. Kemudian ya saya makan itu saya tidak diet terlalu ketat ya, tetapi saya mencoba untuk bijak dalam makan, banyak sayur dan buah iya. Ya, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. WHO 3 hal. Pakai masker, maskernya tadi ya harus sesuai dan kalau nyopot dan pakai itu juga ada aturannya. Kemudian yang kedua jaga jarak, yang ketiga adalah cuci tangan. Ya, kemudian ini masyarakat terutama untuk kunjungan dan identifikasi. Jadi kalau dulu itu kan pegel sedikit ke puskesmas gitu ya. Kalau sekarang tuh diminta untuk identifikasi ya, kapan saya harus memang ke rumah sakit gitu ya. Kemudian literasi kesehatan ini kemelean, ya, bagaimana mencari tahu di mana saya kalau sakit itu saya harus mencari tahu di mana saya harus pergi kemana, gitu ya. Empati dan solidaritas ini yang sudah kita lihat cukup banyak, yang cukup bagus sekarang dan itu dipertahankan ya. Kemudian komunitas tanggap COVID yang mandiri, ini yang sudah bagus juga dipertahankan. Next. Dan ini sebetulnya adalah kesempatan untuk berhenti karena kan pakai masker, lebih sering pakai masker kan. Jadi kan repot toh kalau mau merokok itu ya. Jadi blessing in disguise. Maksudnya kita dengan adanya pandemi ini menyebabkan kita harus berpikir banyak tentang perilaku yang kita lakukan. Termasuk kita kan harusnya sehat gitu ya. Jadi tadi sekali lagi ya virus ini adalah lebih banyak melalui saluran nafas ya. Bayangkan jadi Anda sendiri sebenarnya sudah rentan karena rokok ini juga menyerang karena kan kalau kita merokok itu kan asapnya masuk di kerongkongan ya. Sama itu masuknya nanti saluran nafas. Makanya sebagian besar kanker yang ada pada perokok itu paru gitu ya. Lebih sering menyerangnya lebih banyak, bukan lebih sering, lebih banyak ya. Ini perjalanan jadi perokok ya tadi kalau Pak Edi tadi SMP ya. Ini usia prasekolah sudah ada. Kemarin ada viral anak-anak masih kecil itu dibiarkan karena sempat ada isu juga bahwa rokok ini bisa mencegah virusnya. Nah, itu yang sangat keliru ya. Anak-anak di bawah 18 tahun itu tubuhnya masih tumbuh ya. Jadi belum sempurna. Demikian pula parunya. Ya, sehingga kalau itu kemudian diberi zat-zat yang tidak sehat ya, itu dia sakitnya akan lebih mudah. Ya, memang rokok ini tidak sakitnya tidak sekarang saya ngerokok, besok saya sakit enggak.
dia masuk ke kategori yang berhubungan dengan penyakit dengan rokok ini adalah lebih kategorinya adalah lebih penyakit yang tidak menular, yang masa inkubasinya panjang gitu ya. Nah, usia prasekolah itu biasanya karena lihat aja, mereka belum tahu sih, karena otaknya juga masih belum terlalu berkembang ya. Otak itu bisa membayangkan ke depan yang agak lama itu 10-11 tahun gitu ya. 12 tahun itu baru dia bisa, kamu nek ngerokok nanti akibatnya begini. Kalau anak 5 tahun, 6 tahun enggak tahu. Dikasih tahu percuma. Ya, jadi logika berpikir mereka belum berkembang. Perilaku lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, sehingga ini memang peran orang tua, peran orang dewasa di sekitarnya penting. Peran remaja, jadi ini SD begitu ya. Ini merokok karena model orang dewasa juga, prosesnya juga identifikasi dan mereka pengen juga. Ya, kalau remaja ini kadang-kadang karena tekanan kelompok ya, karena kalau remaja ini kan temannya sudah mulai yang sebaya ya. Tekanan ini kalau dia tidak mempunyai kendali cara bagaimana menolak rokok dengan baik, itu akan susah ya. Anak saya laki-laki ditawari rokok SD kelas 6. Di SD-nya enggak, SD-nya SD yang cukup ya bagus ya waktu itu ya, SD negeri, tetapi yang ada prestasinya. Dia waktu dia kelas 6 kan ikut bimbingan. Nah, ikut bimbingan ketemu sama teman dari SD lain gitu ya, ditawari. Tapi waktu itu saya koreksi cara menolaknya, karena cara menolaknya masih aku enggak boleh ibu merokok. Itu kalau masuk dunia remaja dia akan diolok-olok ya. Sehingga saya kasih tahu sudah aku tidak merokok. Kenapa? Diulangi lagi. Nanti akan saya jelaskan bahwa kalau kita dalam proses berhenti merokok seperti Pak Edi tadi mengulangi lagi, aku sudah tidak merokok. Ditanya lagi, aku sudah tidak merokok. Jadi itu adalah cara menolak yang kalau hasil literatur dan studi saya S3 tentang hal itu. Jadi menolak rokok itu dengan istilahnya adalah metode kaset rusak, diulang-ulang. Ya, generasi sekarang tidak ada kaset ya, tapi diulang-ulang. Saya tidak merokok. Kenapa kok nggak merokok? Ya, saya tidak merokok. Ayo toh ngerokok. Enggak, saya tidak merokok. Diulang saja. Metode ini saya gunakan untuk menolak asuransi. Ya, saya berhasil menolak asuransi. Bu, ini, enggak, saya tidak tertarik. Ini, saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik. Sudah. Mau ditanya alasannya, saya tidak tertarik. Ya, jadi sudah begitu ya. Nah, dewasa biasanya mereka ada juga. Saya mempunyai beberapa perokok yang masuk di klinik berhenti merokok. Waktu itu kami bekerja sama dengan Balai Pengobatan Penyakit Paru. Ya, jadi ada perokok yang baru mulainya itu justru malah di angkatan, di salah satu di angkatan bersenjata itu ada yang ternyata dikasih rokok gratis gitu ya. Jadi karena dia sayang, karena dikasih rokok gratis, tadinya dijual, kalau dikasih itu dijual gitu. Tapi lama-lama coba tak rasain gitu ya. Jadi keinginan tahu gitu, rasanya kok ngopo kok ini dikasihkan gratis gitu ya. Jadi akhirnya jadi perokok. Oh, merokoknya baru 2 bulan berapa. Saya juga menemukan dokter yang baru waktu koas, yang satu waktu residen merokoknya. Itu kan proses yang dia lagi stres ya. Jadi itu reseptif karena pemasaran juga bisa karena ditawari gadis-gadis cantik gitu ya. Ini perjalanan. Perjalanan perokok ini biasanya memang saya berikan pada saat saya memberikan pelatihan untuk petugas untuk berhenti merokok ya, karena kita harus tahu dulu perjalanannya. Next. Oke. Ya, ada satu kajian yang mencoba untuk mengidentifikasi jenis perokok ya berdasarkan perilakunya. Sebentar, saya cocokin laptop saya. Ya. Jadi ada perokok yang istilahnya tipe perokok simulasi. Ini biasanya karena tersimulasi dia lihat gitu ya. Kayak kita itu ada juga beberapa yang diet harusnya menghindari tempat-tempat makan ya, karena laparnya itu bukan karena lapar, tapi karena lihat. Ini juga karena lihat rokoknya gitu ya. Karena Pak Edi sudah merokok cukup lama ya, jadi mungkin Pak Edi itu gabungan dari beberapa tipe ini ya, sehingga betul salah satunya adalah mengalihkan konsentrasi pada hal yang lain, jangan pada rokoknya. Nah, Pak Edi tadi membuat supaya karena kebetulan rumahnya ada lahan, beliau aktif di situ, maksudnya berusaha untuk sibuk gitu ya, supaya tidak terarah ke rokok. Kemudian ada juga tipe, ini tadi mungkin Pak Edi tidak menyebutkan ya. Jadi mungkin Pak Edi itu tadi yang nomor 1 sama nanti yang nomor 5. Ya, ini memegang. Jadi ada, ini saya pernah ketemu seorang perokok yang dia harus memegang sesuatu di tangan gitu ya. Jadi ada kesibukan gitu ya. Dan biasanya merokoknya kompulsif. Kompulsif itu sering gitu ya. Dan ini memang harus dialihkannya mulai kalau dia mau berhenti begitu harus punya benda yang untuk dipegang ya. Dan memang kalau dia lebih sering akan memasukkan yang dipegang ini adalah sayur.
saya sarankan tidak makanan, tidak juga permen, karena nanti akan juga kompulsifnya sama gitu ya. Jadi kalau yang dihisap itu adalah seledri, atau kalau ke kantor atau ke tempat tugas bikin dari wortel gitu ya. Jadi ada sesuatu yang di tangan, nanti kalau dimakan itu ya sayur gitu ya. Sayur itu mau dimakan seberapa pun tidak masalah ya. Kecuali memang sayur-sayur tertentu yang sudah punya asam urat, nah itu mungkin harus dibatasi saja sih ya. Kemudian ada yang rokoknya, nah ini yang biasanya yang simulasi sama yang memegang ini memang perlu ada niat kuat ya. Yang kenikmatan santai itu kadang-kadang merokoknya jumlahnya tidak banyak ya, dan ini mungkin akan tidak lebih sesulit yang nomor 1, nomor 2 di dalam berhentinya ya, karena ini merokok sebagai hadiah ketika sedang duduk dan sedang santai gitu. Kecuali dia santainya banyak gitu ya. Jadi kalau ini diajari untuk menarik nafas dalam-dalam, karena pada saat kita santai itu sebetulnya kalau kita relaksasi, jadi ambil nafas 1, dikeluarkan pelan-pelan 2 hitungan, ya, kemudian fokus pada pemandangan yang saya lihat gitu ya, kalau istirahat itu cari pemandangan yang enak, dan kemudian juga saya mau merasakan kesantaian ini deh, nggak usah pakai rokok, itu yang dipikirkan, gitu ya. Itu yang kenikmatan santai. Kemudian ada juga jenis perokok next yang bisa turun, ya. Terus ada 6 jenis ya. Next terus, ya. Nah ini yang agak tadi mungkin kembali merokok itu, saya lupa tanya Pak Edi tadi ya, apakah karena desakan temannya? Kalau tidak salah karena desakan temannya. Tapi saya punya teman yang sudah, ini waktu di Australia, beliau seorang dokter yang sudah berhenti. Tapi pada saat penulisan disertasi, karena ini S3, dia ngerokok lagi gitu ya. Karena menurut dia, merokok ini mengurangi ketegangan, gitu ya. Jadi ini kalau angka tinggi untuk TB ini memang ada kuesionernya seperti itu ya. Jadi kalau merokoknya karena ada pikiran ya, ini atau ada masalah, ini perokok yang biasanya larinya ke rokok gitu ya. Jadi ini bisa melakukan relaksasi sederhana yang tadi sebelumnya gitu ya, dan usaha selalu melakukan sesuatu menyelesaikan permasalahannya. Kalau memungkinkan mencoba untuk bicara dengan orang lain, orang yang dipercaya ya. Nah, kalau sudah kecanduan psikologis tipe yang seperti ini sudah ketergantungan. Nah, tadi mungkin Pak Edi adalah antara yang simulasi, kemudian kecanduan psikologis dan kebiasaan. Ya, kecanduan psikologis itu sudah ketergantungan niat, ini perlu niat yang tinggi. Ya, jadi dan selalu minta untuk orang terdekat atau kalau bisa berdua berhenti merokoknya bareng itu akan lebih bagus karena saling mengingatkan, gitu ya. Jadi cari dukungan sosial, kalau ada teman yang mau bareng-bareng itu akan lebih bagus, saling mengingatkan gitu ya. Kebiasaan ini juga termasuk kalau di rumah itu ada pojok-pojok yang tempat untuk biasanya ngerokok itu didesain lagi, diulang, ditata ulang gitu. Nggak usah ada kursi di situ, dikasih tanaman atau dikasih lemari gitu ya. Jadi tidak otaknya itu tidak terus terpacu pada daerah itu gitu ya. Jadi terus ya tadi saran dari Pak Edi tadi cukup bagus ya. Jadi menyibukkan diri ini termasuk untuk kecanduan psikologis dan kebiasaan ini juga cocok juga ya. Jadi alihkan ke hobi ya kalau keinginannya sangat kuat gitu ya. Jauhkan dari hal-hal yang berhubungan dengan rokok, kalau bisa enggak usah ada rokok di rumah itu. Sudah enggak beli lagi. Gitu ya. Jadi itu memang yang perlu niat kuat gitu ya. Enggak usah bilang sama istrinya kalau istrinya yang biasanya beli. Kan ada juga ya, saya juga pernah ketemu sama perokok, nah istri saya sudah nyepake, sudah menyediakan di meja untuk pagi hari. Nah itu bilang, Bu atau Ma, aku mau berhenti merokok, sudah enggak usah beli rokok lagi. Ya, jadi dihilangkan dan tempat-tempat tadi ya, tempat-tempat tadi, dan perokok itu juga perlu identifikasi kapan keinginan biasanya merokok itu kuat ya. Itu yang harus diidentifikasi supaya kita pada saat sebelum ada keinginan kuat itu muncul, kita sudah punya kegiatan yang lain. Next. Ya, terus. Ya, kenapa perokok sulit berhenti ini memang karena adiksinya ya. Next terus. Ya. Jadi perokok itu mulai kebablasan Mbak di kebablasan turun lagi. Ya, iya lagi. Iya. Jadi adiksi nikotin ini adalah begitu perokok itu memasukkan ke dalam mulut
ya. Jadi rokok itu sebenarnya aman-aman aja kalau cuma dipegang ya. Tapi sekarang untuk virus ini ya enggak usah pegang. Ya, tapi sebetulnya kalau belum dinyalakan itu aman gitu. Tapi kalau sudah dinyalakan dan masuk ke mulut ya, itu ada bagian dari zat yang lebih pada nikotinnya yang itu akan masuk ke pembuluh darah. Jadi seluruh tubuh kita itu ada pembuluh darah dan pembuluh darah ini nanti salah satunya adalah masuk ke otak. Dan di otak itu ada reseptor ya yang nanti akan menerima, oh ini sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sehingga dia melepas dopamin. Dopamin inilah yang menimbulkan rasa nyaman tadi yang dengan ketegangan tadi, itu dopamin ini akan rilis dan kemudian merasa enak. Namun, nah ini, dopamin ini perlu ada simulan lagi. Ya, jadi kalau dopaminnya habis perlu ada simulasi lagi. Nah, perokok itu kan tidak langsung tiba-tiba jadi perokok reguler atau perokok yang langsung banyak ya. Enggak, dia bertahap biasanya. Memang. Dan ini tahapannya dari yang cuma ditawari kadang-kadang sama temennya, kemudian 2 minggu ketemu temennya lagi 2 minggu 1 gitu ya. Lama-lama jadi seminggu sekali, lama-lama jadi sehari sekali, lama-lama dosisnya si otak ini minta lebih. Yang tadinya dalam sehari itu tidak apa-apa, tidak gelisah, lama-lama bisa berkurang gitu ya. Jadi 3-4 jam sekali dia harus merokok ya. Dan memang sudah merokok nyaman. Apakah yang tidak merokok tidak bisa menghasilkan dopamin? Tetap bisa. Jadi seperti saya atau tadi sekarang Pak Edi itu kan olahraga ya. Sebetulnya olahraga itu kalau kita melakukan dengan senang hati, hobi yang dilakukan dengan senang hati itu juga akan bisa memunculkan dopamin. Jadi jangan khawatir. Nggak usah khawatir bahwa kita itu juga tetap bisa berprestasi, bisa mikir tanpa rokok ya. Saya pernah nyoba rokok waktu mahasiswa ya, karena saya pencinta alam dulu. Katanya itu kalau di tempat dingin enak gitu. Tapi saya untungnya saya tidak merasakan kenikmatan pada saat itu. Menurut saya teh panas yang berasal dari termos ya. Saya dulu pernah punya termos kecil yang saya bawa itu lebih enak di atas gunung daripada sebuah rokok. Jadi untungnya tidak jadi perokok reguler. Saya hanya nyoba beberapa kali tapi menurut saya tidak enak gitu ya. Jadi kata teman saya sih cara merokoknya salah gitu, tapi saya bilang untung saya salah cara ngerokoknya, jadi saya tidak jadi perokok. Ya, tapi kalau saya ngisi kuesioner ya, pernahkah dalam hidupmu kamu merokok? Ya pernah, gitu ya. Tetapi tidak pernah menjadi perokok. Perokok yang sehari harus 1 gitu, enggak. Saya cuma nyoba itu pun enggak dihabiskan, karena menurut saya apa enaknya gitu ya. Next. Ya. Nah, tapi perokok ini memang sulit berhenti kalau di Indonesia. Ya, beberapa teman saya itu bisa berhasil berhenti di luar pada saat mereka sekolah. Karena apa? Karena seperti di Australia, rokok itu tidak dijual di sembarang tempat. Di Indonesia sudah niat berhenti merokok, keluar dari puskesmas. Dia waktu di puskesmas sudah bilang, ya, atau keluar dari temannya yang meminta dia untuk berhenti rokok, dia sudah niat ya. Begitu lepas dari rumah, jadi hanya keluar rumah, keluar puskesmas, sudah ada spanduk, ya. Rokok warungnya sudah jualan. Belum lagi begitu keluar puskesmas ketemu temennya, bro, rokok ki, gitu ya. Jadi perokok di Indonesia itu memang uji nyali. Ya. Harga rokok masih sangat murah. Di Australia, terakhir saya ke Australia tahun 2018. Ya. Itu harga 1 bungkus, itu sekitar $15. Kalau dikurskan waktu itu 10.000 ya. Jadi harga 1 bungkus rokok itu 150.000. Di sana tidak dijual batangan, tidak boleh. Ya, di Indonesia kita belum punya regulasi yang untuk tidak boleh dijual batangan. Tapi Indonesia itu PP nomor 109 sudah menyebutkan bahwa rokok ini tidak boleh dijual di bawah 18 tahun ke atas. Jadi nanti teman-teman perlu mengingatkan warung-warung itu dan perlu mengingatkan teman-temannya, kakeknya untuk tidak menyuruh anak 5 tahun, anak 6 tahun untuk beli rokok untuk kakek atau untuk bapaknya. Ya, karena seharusnya tidak boleh. Di supermarket besar, toko-toko sudah mencantumkan sih, tapi kalau warung-warung belum gitu ya. Di kampung dengan rumah bebas asap rokok yang di Jogja ini sudah juga ada beberapa warung yang karena di situ sudah kampung dengan rumah bebas asap rokok, mereka tidak menjual lagi pada anak-anak. Ya, tetapi ini harusnya
dilakukan. Nah, kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia juga belum semua ya, dari 450-an lebih kabupaten dan kota sudah bagus sih, sudah 60% yang sudah mempunyai peraturan daerah ya untuk kawasan tanpa rokok. Tapi pelaksanaannya ini yang perlu dipantau ya. Semakin banyak kawasan tanpa rokok sebetulnya memungkinkan untuk para perokok itu mulai belajar untuk mengatur rokoknya. Jadi berhenti merokok itu tadi yang saya sebutkan tadi ya, akan bisa lebih berhasil kalau dibantu juga, tidak hanya dari diri sendiri. Diri sendiri jelas perlu ya, niat tadi ya. Tapi dia akan terbantu dengan keadaan sekitarnya yang akan bisa membuat dia lebih berniat dan lebih bisa ya. Pemahaman tentang bahaya rokok masih belum maksimal ya. Sosialisasi kita itu sangat tidak seimbang karena negara kita masih boleh iklan rokok. Ini makanya sebetulnya Aliansi Tobacco Control itu sudah advokasi pada pemerintah untuk supaya tidak ada iklan rokok ya, tapi belum berhasil. Baru 4 kota yang sudah punya peraturan daerah untuk tidak boleh ada iklan di luar ruang. Ya, baru 4 kota. Nah, yang lain belum. Citra rokok itu dikuatkan oleh iklan, jadi lebih banyak yang hoax-nya kalau menurut saya ya. Jadi belum semua profesi kesehatan juga bersatu padu, bahkan ada dokter yang juga malah bukan menyuruh ya, tapi menyatakan bahwa tidak masalah gitu ya. Saya punya satu penelitian yang apakah dokter ini menanyakan kebiasaan rokok dan kemudian mengedukasikan gitu, kalau di Jogja sudah cukup lumayan sih, ya lebih dari 70%, ya, tetapi belum semuanya berarti toh. Nah, padahal ini harusnya semuanya bersatu padu, semuanya ya ngomongnya satu, sama dengan COVID ini. Kalau ada satu yang nggak ngomong A dan satu ngomong B, nah ini akan susah bagi masyarakat untuk mempercayainya. Jadi perokok di Indonesia itu harus benar-benar niatnya kuat gitu ya. Next. Terus, ya, terus, Mbak. Ya, jadi secara fisik dia bisa dibantu dengan terapi jika tersedia, tidak di semua kota. Sebenarnya Kemenkes itu juga sudah melatih beberapa kota supaya puskesmasnya itu punya untuk layanan berhenti merokok, tapi belum semua ya. Sekarang Kemenkes sudah punya hotline untuk berhenti merokok. Jadi lewat telepon yang non pulsa itu sudah sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Jadi itu bisa telepon ke sana ya. Kemudian kalau psikologis ya ini yang fisik dan psikologis itu dibantu. Kalau di Australia memang ada obat ya untuk mengurangi ya. Jadi rokoknya itu diganti dengan apa yang disebut dengan nicotine replacement therapy. Jadi kayak koyo itu ya, atau dengan kayak permen, jadi kayak loli tapi nggak habis-habis gitu ya. Itu isinya adalah sebetulnya juga sama nikotin, tapi pelan-pelan. Itu mungkin mekanismenya kayak metadon untuk narkoba gitu ya. Jadi tetap diberi obat tapi didosisin banget gitu ya. Karena efek withdrawal simptomnya, jadi gejala-gejala pemutusan zatnya itu yang kadang-kadang para perokok itu tidak kuat gitu ya. Jadi itu secara fisik bisa dibantu jika ada. Waktu itu di Indonesia pernah ada satu obat tapi belum di-cover BPJS dan cukup mahal gitu ya. Kalau yang sudah ada adalah konsultasi dengan konseling. Nah, tapi teman-teman secara sosial ini dukungannya, dukungan yang lebih luas ya ini tadi yang saya bilang tadi, perokok di Indonesia itu kalau didukung dengan harga rokok yang dinaikkan, kawasan tanpa rokoknya dikendalikan betul dan dimonitor, sehingga tempat untuk merokok itu sangat jarang ya, seperti di kota Rotorua di New Zealand tahun lalu kebetulan Kongres Promosi Kesehatan di sana dan saya datang. Saya susah sekali menemukan perokok karena di mana-mana kawasan tanpa rokok termasuk di taman ya. Itu ruang terbuka ya, tetapi tidak boleh karena banyak anak-anak. Ya, jadi memang tidak ada. Saya nemu satu perokok itu sembunyi-sembunyi di balik pohon gitu ya. Itu kalau ketahuan itu pasti didenda deh. Ya, next. Ya, jadi peraturannya kalau itu lebih ketat akan lebih memberikan. Nah, kalau saya perlihatkan adalah itu tadi yang multi level tadi. Jadi memang kalau berhenti multi tahap ini individu kita bisa menyampaikan atau tadi bisa telepon ke hotline yang punyanya call center-nya Kemenkes ya, bisa dicari quit smoking atau quit berhenti merokok gitu ya. Kemudian bisa juga kita juga membantu ya, seperti yang dilakukan oleh 9CM ini kan juga selalu mengupdate pesan-pesannya ya. Kemudian kalau organisasi, nah ini termasuk new norm. Mungkin ini karena mereka harus pakai masker di kantor ya termasuk tidak boleh ngerokok.
Nggak usah ada lagi ruang untuk merokok keluar gitu ya, di luar gitu. Kalau mau rokok di luar gitu. Tidak di dalam kantor. Jadi ini dimasukkan ke dalam peraturan di organisasi. Ya, di rumah makan, kemudian mall, kemudian tempat-tempat bekerja itu sebaiknya, kemudian kalau sarannya memang tempat merokok itu harus di luar ruang ya. Kalau di dalam ruang itu tidak, meskipun ada ventilasi, itu hasil studi menunjukkan tidak efektif. Jadi paling bagus kalau tempat untuk merokok itu di luar ruang, di luar gedung. Di Australia kalau untuk tempat bekerja itu 50 meter dari gedung. Ya. Di Kanada 9 meter. Ya. Di Taiwan itu 7 meter. Jadi tidak boleh dekat-dekat pintu itu enggak. Jadi harus dikasih dan harus di luar gitu ya. Kemudian komunitas ini kita bisa melakukan dialog dan kemudian kita bisa memberikan, nanti saya berikan ini sedikit tips untuk membantu mereka yang berhenti merokok, diajak dialog ya. Tapi kita bisa advokasi pemerintah untuk tadi, untuk yang bantuan yang lebih besar tadi. Kalau harga rokok itu mahal, kawasan rokok di mana-mana, itu memang dari studi menunjukkan memang bisa mengurangi jumlah perokok. Next. Ya, bisa diatasin. Oke. Terus, Mbak. Nah, terus, ya, terus, ya. Jadi ini kalau kita pendekatan itu kita mendengarkan dulu ya. Kita mendengarkan apa yang dialami, mulai ngerokoknya kapan gitu ya. Kemudian nanya kesiapannya, sudah memang pengen berhenti merokok atau belum gitu ya. Dan tentu saja penguasaan nonverbal ini satu lagi tadi seperti yang dikatakan Mbak Janitra tadi, bahwa perokok ini adalah korban. Jadi kita jangan menyalahkan ya, tapi kita betul-betul kalau kita ingin membantu teman kita yang mau berhenti merokok atau saudara kita, itu harus menjadi teman gitu ya. Kita siap mendengarkan, kita siap membantu. Next. Ya, next. Ke atas lagi. Ya, ini adalah salah satu cara kita mendengarkan aktif ya. Kita menanyakannya dengan terbuka ya. Dari mana sih kamu dengar bahwa ada rokok ini ada hubungannya sama COVID, atau kapan kamu mulai ngerokok? Gitu ya. Kenapa kamu waktu itu memutuskan untuk ngerokok gitu ya. Dan ini kalau dia sudah cerita, wah aku tuh sudah sejak SMP gitu ya. Kita klarifikasi, oh sejak SMP ya. Ingat nggak waktu itu di SMP itu ada kejadian apa? Jadi ini klarifikasi. Dan kalau kita mengulang apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan itu kan kita memang terlihat memang mendengarkan ya. Tidak hanya sekedar oh begitu ya, tapi kita akan menyatakan, ini saya dengan contohnya bahasa Indonesia baik dan benar ya. Tetapi kalau kita di bahasa tutur kita bisa lebih fleksibel. Kemudian kalau gimana aku nggak ngerokok gitu ya. Saudara-saudaraku tuh semua ngerokok. Ya, temanku sekarang ngerokok semua tuh, gitu ya. Oh, jadi kamu dikelilingi oleh para perokok ya. Nah, itu adalah refleksi. Ya, jadi ternyata di sekitarmu itu banyak yang merokok, kamu dikelilingi oleh para perokok, itu refleksi. Nah, mungkin yang kita akan lebih sering kita katakan ada yang terakhir ini reframing ya. Jadi dia, aku tuh sebenarnya niat banget tapi belum bisa ngurangi total gitu ya. Meskipun tadi Pak Edi mengatakan bahwa memang beberapa perokok itu mengatakan bahwa lebih baik merokok langsung berhenti, tidak bertahap ya. Tidak, maksudnya bertahap itu tidak ngurangi dikit-dikit gitu ya. Karena tapi ada beberapa perokok yang akhirnya berhenti dengan mengurangi. Dan sebetulnya kalau kita sedang membantu dia mengurangi, meskipun satu harus kita apresiasi. Jadi kalau dia belum bisa ngurangi, aku baru ngurangin yang itu loh. Kalau misalnya malam itu, karena istriku sudah mulai, lah bagus itu, sudah bisa ngurangin satu. Gimana kalau bulan depan ditambah satu lagi, gitu ya. Jadi itu adalah reframing, gitu ya. Jadi kita itu selalu positif gitu terhadap teman kita ya. Jadi jangan kok baru satu sih, itu jangan. Bagus sudah bisa dikurangi satu, gitu ya. Coba nanti bulan depan dikurangi satu lagi. Mana yang kira-kira kamu, bagian mana pada saat kamu pengen merokok yang kamu kira-kira bisa, gitu ya. Karena diambil yang tidak terlalu mendorong dia untuk merokok. Jadi kan perokok itu punya momen-momen ya, dia merokoknya kapan, gitu ya. Ada yang momen yang dia tidak bisa hindari sama sekali. Oke, yang itu masih oke. Tapi yang kira-kira hanya kira-kira iseng gitu, nah itu yang mulai dikurangi. Next. Ya, terus Mbak. Terus,
Ya, ini saya berikan apa yang kami latihkan biasanya ya di para petugas kesehatan itu ya. Jadi berhenti merokok itu ini 5A dan 5R, tapi berhenti merokok itu memang butuh kesiapan, keinginan dan kemampuan untuk berubah ya. Dan harus punya niat tadi seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, niat. Kemudian yang paling bagus adalah tidak ada kendala lingkungan. Nah, Pak Edi tadi menyiasatinya adalah tidak keluar malam, karena keluar malam itu adalah adegan yang sangat berisiko untuk beliau. Karena teman-temannya akan nawarin, dan tadi seperti dikatakan beliau nggak bawa rokok pun ditawarin. Nggak beli, nggak mau ngambil pun disumetin. Jadi itu memang itu yang dikeluhkan oleh para perokok itu adalah how to say no-nya ya pada saat situasi-situasi yang mendorong mereka. Di rumah biasanya banyak perokok yang bisa karena biasanya istri, keluarga itu sangat mendukung gitu ya. Tapi begitu keluar rumah tempat bekerja itu yang biasanya yang agak susah. Nah, oleh karena itu keterampilan untuk mengubah kebiasaan ini juga dilatihkan juga gitu ya. Bagaimana cara dia mensiasati. Next. Ya, next Mbak. Ya, ini sudah hampir habis. Ya, jadi 5A dalam 5R ini adalah A, yang pertama adalah AS, menanyakan kapan riwayat merokoknya, ya kebiasaan merokoknya. Ya, kemudian kita mencoba untuk memberikan nasihat dengan positif gitu ya. Oh, kamu sudah sejak SMP ya, cukup lama juga ya. Dan sekarang, iya sekarang itu, nah kalau dia sudah menyatakan pengen berhenti itu sudah ada niat sebetulnya. Ya, meskipun niatnya mungkin perlu dikuati. Tapi kalau kita ini adalah posisinya adalah teman kita belum ngomong bahwa niat kita mendekati teman kita yang kita lihat dia perokok ya. Bro, kamu ngerokoknya sejak kapan nih? Gitu ya. Ngopo toh? Gitu ya. Ngapain sih? Tanya-tanya gitu ya. Oh sejak SMP. Wah sejak SMP lama juga ya. Sudah pernah berpikir untuk berhenti nggak? Ngapain sih kamu itu? Ya enggak, aku nanya aja kayak temen gitu ya. Karena ya yang sejauh aku tahu sebetulnya merokok sama tidak merokok lebih baik yang tidak merokok gitu ya. Advice ya. Aku belum pengen kan pekerjaanku susah sih, aku wartawan gitu. Kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir gitu ya. Oke, tapi sebetulnya pernah nggak tersirat, ya istriku sih sudah ngomel-ngomel atau misalnya anakku sih sudah mulai protes gitu, kenapa papa kok merokok gitu. Nah itu kan, tapi ya belum ada niat, enggak apa-apa sih, kita berarti assess-nya ini adalah mengukur kesiapan dia, belum ya. Nah kalau memang belum, aku punya beberapa tips sih, tapi terserah kamu. Kalau kamu mau nanti tak share ya. Jadi ada beberapa petunjuk untuk berhenti merokok itu kita bisa cari ya. Kemenkes juga punya banyak ya. Mungkin 9CM juga punya. Kami di Quit Tobacco juga ada. Ya, dan kemudian arrange gitu ya. Merencanakan pertemuan lanjutan gitu ya. Dan kemudian wah saya tadi jadi ingat ya, sebetulnya Quit Tobacco juga kami menawarkan ada pelayanan untuk berhenti merokok yang gratis ya, tapi saya lupa tadi malam memasukkan di slide ya. Nanti mungkin kalau Mbak Tuti sudah memberikan pada panitia bisa ditayangkan kemana ya, jadi melalui WhatsApp. Ya, kami punya konselor-konselor yang bisa membantu untuk berhenti merokok. Kemudian kalau dia masih agak belum terlalu niat itu dikasih 5R. 5R itu kita mendiskusikan apa sih relevannya dia berhenti merokok gitu ya. Ya, saya lihat kan kita ini sekarang sudah masuk ya, misalnya dia umurnya 20 apa 30-an gitu ya. 30-an gitu mungkin kita perlu investasi untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Dan semakin kita berumur itu semakin berisiko untuk kita terkena penyakit juga gitu ya. Nah, ini risikonya ya. Dan bayangin deh kalau kamu berhenti merokok ini reward. Istrimu mungkin senang, anakmu itu tadi yang protes itu mungkin senang ya. Memang sih berhenti merokok itu tidak mudah, ini roadblock ya. Dan nanti kalau kita ketemu lagi, ya udah deh, kalau kamu sekarang belum mikir nggak apa-apa. Nanti kalau kita ketemu tak ingetin lagi ya, kamu mungkin sudah pengen berhenti merokok, ya repetisi. Ya, jadi ini kelihatannya agak canggih, tapi sebenarnya di sehari-hari itu tidak terlalu susah untuk diaplikasikan kita. Dan tadi kalau yang dikatakan oleh Pak Edi tadi bahwa dia masih dengan emosional, nah itu istilahnya kalau di dalam proses ini adalah masih prekontemplasi gitu. Kita next, Mbak, coba dinaikkan ya. Jadi para perokok ini juga ada tahapan perubahannya ya. Yang ngeyel itu masih di tahapan prekontemplasi, belum mikir. Nah itu tadi kalau kita kasih 5R tadi mungkin enggak, tergantung. Kalau ngeyelnya banget enggak usah. Dan kita enggak usah lama-lama dengan teman itu ya. Kamu tuh ngapain sih ngurus-ngurusin rokok-rokokku sendiri, beli-beli sendiri. Ya udah, aku tuh kan temenmu gitu ya. Aku cuma ngingetin aja. Sudah, stop.
gitu ya. Nanti suatu kali ketemu lagi, kita kan bisa mengingatkan lagi ya dengan informasi yang terkini. Tahu nggak, pernah baca nggak? Ternyata mereka yang perokok ini lebih rentan loh pada COVID gitu ya. Aku tuh apa namanya, ingat kamu gitu, dan aku mikir gitu ya, kan aku temenmu gitu. Ngapain kamu? Tapi bener nggak sih memang dengan COVID? Nah, ini berarti dia sudah ada tergerak. Kita kasih 5R. Ya, supaya dia nanti ke kontemplasi. Tapi kan aku susah kalau mau berhenti gitu ya. Itu tetap dikasih informasi. Dan kemudian kalau aku sudah mulai mengurangi, itu sudah persiapan ya. Jadi kita berikan keterampilan tadi, keterampilan untuk mengidentifikasi kapan dia pengen banget, kapan enggak. Nah, yang pengen banget itu mungkin masih bisa dipertahankan sehingga jumlahnya kurang pada saat dia nggak terlalu pengen gitu. Kamu bisa nggak ngilangin yang kamu pengen ngerokoknya itu kalau nunggu teman, atau iya sebetulnya kalau aku sambil ngecek motorku, atau aku sambil nyiramin tanaman itu sebetulnya nggak ngerokok nggak apa-apa sih. Nah, itu dihilangin gitu ya. Jadi ada untuk dikasih keterampilan untuk itu. Nah, kalau dia sudah melakukan berhenti merokok, tadi Pak Edi mengatakan sudah 2 kali berhenti ya. Yang pertama sempat berhenti 7 tahun, kemudian relapse gitu ya. Nah, ini memungkinkan ya. Sebetulnya kalau WHO memberikan batasan setahun itu sudah disebut quitter gitu ya, sudah disebut sebagai perokok yang berhenti. Namun memang ada beberapa perokok itu yang meskipun sudah lewat 1 tahun bersih nggak ngerokok, di tahun kedua gitu ya, itu mulai ngerokok lagi karena biasanya juga tadi terpicu oleh, kalau Pak Edi tadi kan didorong temennya ya, mungkin karena sekarang banyak reunian itu ya. Jadi ingat yang dulu gitu ya, ditawarin gitu, belum sanggup untuk menolak gitu ya. Jadi, nah makanya nanti ini saya di slide terakhir itu adalah tentang bagaimana menolak dan kemudian mempertahankan abstinen atau tidak merokok ini. Nah, sebelah kanan sendiri ini saya bisa menunjukkan betapa iklan rokok itu sangat mempengaruhi anak-anak muda kita, karena yang mereka belum pengen untuk merokok dan medianya itu sangat agresif ya, tiap hari di televisi, di jalan gitu ya. Makanya negara-negara yang bisa mengendalikan rokoknya itu sudah melarang iklan rokok. Iklan rokok itu tinggal ada 10 negara kalau nggak salah di dunia ini. Ya, Australia waktu saya sekolah tahun 99 mendarat di sana sudah tidak ada iklan rokok ya. Adanya di televisi itu iklan berhenti merokok. Ya, jadi kalau kita bisa advokasi, dan ini kita sudah advokasi sih, Aliansi Tobacco Control IAKMI itu sudah advokasi cukup lama. Ya, tapi mental terus ya, masih belum berhasil. Tapi ya ini tidak jemu-jemunya untuk tetap advokasi. Next, Mbak. Terus, ya, terus, nah ini ya. Jadi tadi para perokok atau yang belum merokok kemudian ditawari itu harus bisa bilang tidak, terima kasih, dan tidak boleh agresif, tidak boleh kasar, dan bukan enggak sekarang. Nah itu berarti menunda, ya enggak. Harusnya adalah kalau ditawarin, enggak, aku enggak ngerokok. Kenapa enggak ngerokok? Ya, aku tidak merokok. Kenapa sih enggak ngerokok? Aku memilih tidak merokok. Sudah. Alasanmu apa? Enggak ada. Aku tidak merokok. Ya, jadi kukuhlah dengan pendirian. Dan ini juga tadi Pak Edi juga sudah mengatakan, sorry aku sekarang sudah berhenti. Ya, sudah terus diulangi itu tadi. Dan kita perlu memang identifikasi situasi yang berisiko. Kumpul-kumpul, tadi Pak Edi mengatakan bahwa ya lebih baik saya memang berhenti terus sehingga saya menghindari pergi malam karena itulah. Dan caranya gimana? Mematikan handphonenya supaya tidak diajak gitu ya. Lama-lama temannya memahami. Makanya tadi saya tanya, apa sih responnya? Ternyata enggak ada toh, tetap punya teman dan mereka malah tetap memahami bahwa oh ya, Pak Edi sekarang sudah berhenti. Sudah. Ya, tapi itu memang perlu proses gitu ya. Melamun ini juga situasi yang berbahaya menurut saya, sehingga selalu sibukkan dengan hobi, ya, melamun tidak ada dikerjakan. Kemudian mempunyai masalah itu segera untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Bertemu dengan sahabat perokok harus dikuatkan, maaf saya sudah tidak merokok. Ya, kemudian diledek, ini juga harus dikukuhkan. Ini diledek ini biasanya remaja, tapi yang tua-tua itu juga meledek. Kamu dimarahi istrimu ya, gitu ya. Enggak, aku memang pengen berhenti merokok dan sudah berhenti. Oh, kamu dimarahi nih. Aku pengen berhenti merokok, gitu ya. Sudah diulang terus. Oke, last adalah ini last slide. Next, Mbak. Iya. Iya, jadi
perlu diketahui bahwa berhenti merokok adalah proses yang mungkin mudah bagi beberapa orang dibanding dengan orang yang lain. Kami punya website, tapi kami juga punya layanan untuk berhenti merokok pada masa COVID ini yang free, yang bisa melalui WhatsApp ya. Nanti mungkin akan saya lupa untuk memasukkan tadi ya, ada di Instagram kami di Center of Health Behavior ya, jadi melalui WhatsApp. Selain tadi yang ada call center ya, jadi kalau ada yang pengen berhenti ya, kami punya beberapa konselor ya, karena di masa COVID ini tidak langsung berhubungan, tapi kami ada satu yang masih kami di GMC, di Gajah Mada Medical Center ya. Tapi ini layanan lewat WhatsApp. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tapi kalau mungkin ada ini, saya kira pertanyaan sudah banyak ya. Saya tadi sempat sekilas di pertanyaan ini ya. Iya, baik Prof. Yai. Terima kasih atas pemaparan yang begitu detail dan juga mungkin saya akan mengulas beberapa poin. Yang pertama mungkin kita masih banyak PR sekali, terutama di negara kita untuk kebijakannya masih sangat ini ya Prof ya, sangat butuh perjuangan atau butuh perjuangan ekstra untuk mensupport terutama untuk berhenti merokok ini. Dari mulai harga rokok kita yang sangat murah gitu ya, dan juga KTR kita juga belum maksimal, dan juga iklan rokok juga sangat gencar di mana-mana, dan juga ini PR juga untuk tenaga kesehatan atau profesi kesehatan, atau mungkin konselor yang sudah mempunyai sertifikat untuk bisa memberikan konseling berhenti merokok untuk berjuang dan membantu perokok untuk berhenti merokok. Seperti itu ya, Prof. Dan juga mungkin untuk para perokok tadi saya sangat menarik sekali di slide terakhir bahwasannya berhenti merokok ini adalah proses ya, proses yang mungkin ada yang untuk sebagian orang itu sangat mudah, tapi juga untuk orang lain belum tentu ya, Prof. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin kita akan ke pertanyaan. Di sini saya sudah menulis beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Melisa dari Universitas Andalas. Sepertinya saya. Nah ini dari Bu Rodiah dari Vikas Unrio. Prof, teman saya khawatir sekali tentang adiknya yang menjadi perokok berat karena kakak ipar dan adik iparnya meninggal karena kanker paru-paru dan merupakan perokok berat juga. Nah, teman saya ini sampai sekarang belum mempunyai cara yang pas untuk membantu adiknya berhenti merokok. Mungkin Prof. Yai ada saran tidak, Prof? Iya. Iya, seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, kadang-kadang perokok itu berhentinya kalau sudah tumbang ya. Dan memang riset kami yang ada di Balai Pengobatan Penyakit Paru itu juga 90% dari mereka yang akhirnya mau berhenti merokok itu ya mereka yang sudah sakit gitu ya. Tapi kan sebetulnya tidak harus begitu ya. Untuk temannya ini barangkali perlu diceritakan ya, yang kakaknya dulu adalah bagaimana hari-hari terakhir dari yang tadi meninggal itu satu bisa begitu. Yang kedua adalah kalau tidak bisa artinya mental dengan penjelasan tentang sakitnya itu ya, mungkin kalau dia diajak untuk melihat bagaimana perawatan, dan ini karena ini masa COVID ya, itu mungkin bisa ada dilihat di YouTube ya. Jadi perawatan untuk penderita kanker paru ya, itu kadang-kadang ada visualisasinya ya. Saya punya pengalaman waktu saya penelitian itu kita bikin film gitu ya, dan pembuat filmnya itu kan perokok. Tapi di salah satu adegan adegan di film itu harus tentang treatment, karena ini diminta oleh waktu itu anak-anak juga pengen tahu, anak-anak SMP waktu itu, saya kan di anak SMP ya. Jadi begitu dia lihat proses terapinya itu, besoknya dia berhenti merokok ini, kameramennya ini ya. Karena dia memang tidak memahami kalau hanya dibilang bahwa merokok itu mengakibatkan kanker paru, ini kanker paru yang seperti apa. Dan ini ternyata juga kami, yang pendekatan kami di Rumah Bebas Asap Rokok itu, ternyata bapak-bapak itu lumayan mendengarkan jika penjelasannya itu lebih detail gitu ya. Jadi kami punya juga video yang ngomong adalah dokter ahli paru, ya, yang menjelaskan apa sih yang terjadi pada saat seorang perokok merokok itu, dan kemudian kanker itu tumbuhnya bagaimana gitu ya.
Jadi begitu didetailkan itu ya mereka baru ngeh gitu ya. Karena itu memang hasil kajian menunjukkan kalau efek rokoknya tidak dipaparkan dengan jelas itu belum begitu mengena ya. Nah, kalau dia masih sangat muda, kadang-kadang itu resisten, reluctant untuk mendengarkan gitu ya. Jadi itu bisa jadi kita harus mencari orang yang paling dekat dengan adik itu tersebut untuk mengajak dialog dulu. Jangan nasihatin dulu, dialog dulu. Ya, kenapa dia merokok gitu? Untuk kita tahu jenis merokoknya itu yang mana tadi. Karena nanti kalau dia merokoknya karena kalau dia mempunyai kerjaan-kerjaan, nah ini kan kita perlu advice-nya, nasihatnya itu kan harus perlu pas gitu ya. Dan dikaitkan dengan pekerjaan dia, dikaitkan dengan masa depan dia gitu. Jadi kalau adiknya ini dia masih kuliah dan dia alasannya adalah dia tidak bisa mikir, coba lihat deh, itu dosen-dosen ataupun temanmu yang tidak merokok itu apakah mereka juga tidak selesai kuliah gitu ya. Itu kan mereka tetap selesai kuliah gitu ya. Yang kedua adalah sekarang ini perusahaan-perusahaan itu sangat rigid di dalam pemeriksaan kesehatan ya. Banyak orang tidak diterima hanya karena tes kesehatannya. Ya. Itu kenapa itu salah satu alasan kami memulai juga Health Promoting University, karena salah satu fakultas di tempat kami itu pinter-pinter, lulus tes wawancara dan tes tertulisnya, begitu diperiksa masih 24 tahun, masih 23 tahun, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Ya, perilakunya merokok juga tinggi karena ini fakultas yang banyak laki-lakinya gitu ya. Jadi kan sayang sudah pinter tapi tidak bisa diserap di dalam pekerjaan karena ya jelas perusahaan tidak mau me-hire mempunyai pegawai yang sudah dalam tanda petik sudah berisiko untuk dia asuransi perusahaannya ya. Jadi itu perlu jadi kita di yang related gitu. Kadang-kadang kalau kankernya sendiri mungkin tidak mikir, tapi begitu pekerjaan dia, begitu dengan yang relevan dengan keadaan dia, itu mungkin akan bisa lebih pas gitu ya untuk membuat dia memikir gitu ya. Dan mungkin pertemuannya tadi saya sudah bilang bahwa berhenti merokok proses ya. Kadang-kadang masih denial, masih prekontemplasi tadi. 2-3 kali harus tidak jemu. Kemudian sampai dia, kamu tuh ngapain ya? Iya karena aku care sama kamu gitu ya. Jadi karena masa depanmu itu terletak di situ gitu. Itu untuk mungkin yang bisa dikemukakan dan tentu saja tidak dengan menyalahkan, dengan lebih sapaan yang bersahabat ya. Karena biasanya perokok itu sudah punya tameng dulu gitu ya. Gitu Mbak Weni? Pertanyaan kedua dari Melisa dari Universitas Andalas, bagaimana cara memutus kecanduan rokok pada remaja, Prof? Awalnya takut ketahuan merokok oleh orang tua, tetapi setelah orang tuanya tahu dan keluarganya tahu, remaja menjadi biasa saja untuk merokok. Terima kasih. Ya, kalau ini yang diajak dialog adalah orang tuanya ya. Maksudnya adalah dia harus tegas gitu ya, bahwa aturannya adalah bahwa kalau menjadi seorang remaja dan menjadi anak saya gitu ya, itu sebaiknya kamu berpikir ulang gitu ya. Dan tentu saja pemahamannya itu adalah dengan memberikan dia bekal tadi ya, seperti yang anak saya tadi kan dia menolaknya saya nggak boleh sama ibu, itu saya koreksi. Ya, begitu masuk SMP nanti kalau ditanya, kamu tuh ditanya kalau kamu nggak merokok jangan begitu jawabnya. Ya, kamu akan diledek bahwa kamu tuh anaknya mami gitu ya. Tapi kamu jawabnya adalah aku nggak ngerokok. Udah diulangi lagi, aku nggak ngerokok gitu ya. Jadi anak saya memang bukan perokok gitu ya. Gondrong, masuk di sastra tapi nggak ngerokok ya. Wajahnya sangar sih, tapi makanya temannya juga ada tanya, wajahmu sangar tapi kamu kok nggak ngerokok. Sementara ada wajahnya imut tapi ngerokok. Apalagi anak seni ya. Iya. Apalagi anak seni terkenalnya perokok berat seperti itu. Iya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Joni Frickson Silalahi. Prof, kalau obatnya yang mahal itu dibeli, mahalnya seberapa? Mungkin tadi yang sempat Prof jelaskan ya tentang obat yang bisa membantu. Dan sejauh mana efektifnya memberhentikan rokok itu, Dok? Iya, oke. Yang beredar di Indonesia itu adalah kategorinya adalah varenicline. Setahu saya, kalau itu masih ya, katanya sekarang sudah agak jarang gitu ya, karena animonya nggak banyak. Jadi kadang-kadang kan perusahaan juga kalau ini nggak laku kan nggak
lagi gitu ya. Jadi itu paketan. Jadi paket kalau nggak salah 3 mingguan ya, 3 mingguan dan kemudian dalam 3 minggu itu sekitar total kalau selesai sampai selesai itu sekitar 1,8 juta gitu ya. Jadi satu paketnya mungkin dibagi 3, 600-an ribu gitu ya. Jadi satu paket untuk 3 minggu, kemudian satu paket karena memang bertahap. Jadi kayak didosisin pelan-pelan gitu, terus pelan-pelan dikurangin gitu ya. Tapi kalau Varenicline ini sebetulnya lebih banyak pada otaknya. Nah, kenapa juga ini ada sedikit gejala sampingannya gitu ya. Jadi gelisahnya katanya. Makanya kalau di Australia itu kalau yang menggunakan beberapa obat itu didampingi dengan obat depresi. Sehingga memang tidak bisa hanya dokter umum yang memberikan. Ya. Jadi memang kalau tidak psikiater dari dokter penyakit dalam. Ya, kalau di konseling berhenti merokok yang di puskesmas itu tanpa obat. Jadi hanya konseling saja. Karena obatnya ini harus diresepkan oleh dokter dan tidak dijual bebas. Kalau nikotin replacement therapy yang ada di Australia, yang bukan obat ya, yang bukan Varenicline itu dijual bebas. Dulu Indonesia pernah ada, tetapi karena ini nggak laku juga ditarik oleh POM gitu ya. Mungkin kalau online barangkali ada ya, NRT namanya, Nicotine Replacement Therapy, tapi saya nggak tahu harganya ya. Mungkin juga lebih mahal daripada harga rokok sih, jelas. Ya, tetapi kalau memang niat ya dan mau pakai itu, ada yang seperti koyo itu jadi ditempelkan, ya, ditempelkannya 8 jam, atau tadi yang permen tadi. Ya. Tapi kalau menurut saya dicoba dulu tanpa obat. Seperti Pak Edi tadi tanpa obat ya, dicoba dulu tanpa obat, kemudian bilang sama teman ya untuk supaya mendukung begitu ya. Jadi kalau sakolnya itu pengen bangetnya ada itu segera mengalihkan, temannya disuruh ngingetin atau istrinya disuruh ngingetin ya, pacarnya ini kalau belum disuruh ngingetin. Jadi kalau pengen banget itu SMS, aku pengen banget piye iki ya gitu ya. Jadi terus dibantu ya. Menurut saya sebaiknya kalau memang bisa yang tanpa obat ya. Kalau yang sudah tidak bisa, tidak mampu dan memang harus berhenti, nah mungkin baru itu. Okay. Baik. Ini ada tambahan Prof, katanya ada efek sampingnya tidak Prof ketika kita mengkonsumsi tadi NRT. Kalau yang Varenicline itu yang dilaporkan gelisah dan agak tidak bisa tidur, makanya terus harus didampingi dengan obat depresi. Ya. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Prof, dari Pak Yoyo Ardianto. Nah, bagaimana Prof ketika kita mendapatkan teman atau pimpinan malah ya Prof yang mindsetnya rokok itu tetap sehat seperti itu. Bagaimana cara menghadapinya? Ya. Nah, saya ini di Fakultas Kedokteran dulu ya beberapa kali itu senior saya itu ya. Aku nggak ngerokok nih sekarang gitu ya, padahal ngesak rokok ya nih. Di cakunya itu ada rokoknya gitu ya. Ya sekarang nggak oh yang satu malah sudah prof itu. Waktu saya belum prof itu, beliau sudah profesor duluan. Nggak khawatir toh prof. Ya aku tahu akibatnya ya kan dokter ini jelas tahu akibatnya gitu. Susah masih memang belum bisa ya sudah gitu ya. Jadi ini kalau pimpinan mungkin ya kita harus mencari cara yang tepat saat yang tepat yang bukan di rapat, bukan di acara formal. Ya, jadi harus cari cara supaya bisa mendekati beliau. Nah, kalau memang yang agak lebih bagus adalah kalau kita tahu ada teman beliau yang Anda juga tahu, sehingga yang memberitahu itu adalah temannya, gitu ya. Bukan kita langsung. Kita juga bisa, tapi dengan caranya itu adalah negosiasi atau lobbying yang informal gitu ya. Jadi kita pas ada acara kantor yang mungkin agak santai begitu kita mencoba bertanya, kenapa beliau itu mempunyai pemikiran bahwa merokok itu sehat gitu ya. Kita gali dulu, jangan langsung menasehati. Karena nanti kita akan mencari tahu dulu pikirannya itu apa, yang disebut sehat dia itu apa gitu ya. Mengapa beliau mempunyai pendapat seperti itu. Ya, baru setelah itu kita mencoba. Dan itu kita dalam posisinya adalah bukan untuk mendebat. Kita hanya memberikan bahwa kalau sejarah yang saya tahu ya Pak ya, itu ada beberapa hal yang menurut saya sedikit berbeda. Tapi monggo, ini akan pendapat Bapak. Tetapi mungkin sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di sini, perkantoran itu kan sebetulnya juga harusnya adalah kawasan tanpa rokok. Ya, kalau daerahnya sudah punya perda, kawasan tanpa rokok, itu kantor, itu termasuk.
Ya, termasuk 7 area setting yang harus kawasan tanpa rokok. Means di dalam itu tidak boleh merokok. Ya kita mengingatkan saja gitu ya, dengan pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau suatu saat ketemu lagi, mengingatkan lagi. Memang tidak mudah sih ya. Jadi apalagi kalau itu di atas kita, senior kita gitu ya. Saya tuh pernah menegur ada mobil parkir di kampus di Fakultas Kedokteran, kok keluar asapnya gitu ya. Ya saya tahu ada beberapa dokter yang masih merokok ya. Itu saya dekati kan. Saya kenal baik kalau yang itu. Mas, merokok. Tapi kan aku sudah di luar nih dan ini di mobilku. Tapi mobilnya itu parkir di kampus Fakultas Kedokteran. Jadi asapnya tetap di dalam area kampus, saya bilang gitu. Ya wes gitu. Itu masih di atas saya umurnya. Tapi ya makanya itu kan, tapi karena saya dekat saya bisa agak tegas. Kalau yang profesor tadi, terus Bundile, Prof, saya pakai bahasa halus, bahasa Jawa halus ya, untuk mengingatkan beliau gitu ya. Jadi, tapi sekarang sudah berhenti, tapi itu yang memberhentikan bukan saya, anaknya. Jadi anaknya itu punya set begini, kalau saya tidak mau melanjutkan sekolah, dia sudah keterima sekolah di luar begitu, dan dia tidak mau berangkat kalau bapaknya masih merokok. Nah bapaknya, wah ini dapat scholarship kok nggak mau angkat. Terus jadi memang kadang-kadang bapak-bapak itu berhentinya karena anaknya ya. Yang saya lihat ya, memang betul kata Pak Edi tadi, sebagian bukan karena istrinya. Ada sih yang karena istrinya, tapi sedikit sekali. Sebagian besar karena anaknya atau cucunya ya, yang ngomong itu. Makanya harus lewat orang lain gitu ya. Jadi ya karena pengeyalan itu kalau masih mikirnya emosional tadi, agak susah kita masuk. Oke, ada lagi mungkin? Baik, Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Andri Muhammad Rifai dari UHAMKA. Prof, bagaimana jika seandainya sebagian perokok di Indonesia berhenti merokok? Apa dampak yang akan terjadi terhadap anggaran kesehatan dan perekonomian Indonesia? Oke. Kalau anggaran kesehatan saya jelas bisa yakin turun. Ya. Kalau perokoknya turun, itu yang sudah dialami oleh beberapa negara yang kawasan merokoknya, kawasan tanpa rokoknya berhasil ya. Seperti salah satu yang saya ingat itu di salah satu negara bagian di Amerika. Ya, jadi sejak kawasan tanpa rokok diberlakukan dan itu sangat ketat gitu ya, jumlah orang yang sakit jantung yang masuk di beberapa rumah sakit besar itu turun 20%. Ya jelas budget untuk kesehatan untuk itu juga jelas akan berkurang ya. Jadi kalau perokoknya turun jelas akan berkurang. Untuk perekonomian, saya bukan ahli ekonomi kesehatan ya, tetapi Mas Abdillah Hasan, peneliti Universitas Indonesia yang juga teman ya di aliansi tobacco control itu sudah menghitung ya, jangan dinaikkan sedikit harga rokok itu tidak akan membuat rugi ya, tidak akan membuat rugi pabrik rokoknya, tapi bisa mengurangi jumlah rokok gitu ya. Dan kalaupun tidak ada rokok, Indonesia itu kaya raya loh jinawi, seperti lagunya Kus Plus ya. Maksudnya kita punya tambang, kita punya ya secara kita itu hanya dinina-bubukkan kalau menurut saya ya. Jadi dinina-bubukkan bahwa itu hanya satu-satunya yang bisa memberikan. Sekarang ini kopi lagi booming. Ya, kemudian kita juga punya tanaman-tanaman yang bisa bagaimana itu bisa mendunia. Pariwisata kalau dikelola dengan baik itu juga menghasilkan uang yang besar. Ya, saya pernah membantu Biro Kesra Jogja ya untuk kemiskinan, dan itu daerah Gunung Kidul kan pantainya mulai membagus itu ya. Itu perekonomian masyarakatnya naik ya. Jumlah kemiskinannya juga turun gitu ya. Jadi jangan takut bahwa kita itu dimanjakan oleh cukai, hanya rokok ya. Kita punya hal yang lain gitu. Kalau saya tidak ada di Indonesia ini, Indonesia makin kaya. Ya, saya bisa bilang begitu. Satu, budget kesehatannya menurun. Yang kedua, orangnya jadi sehat-sehat, ya, produktif dan bisa menghasilkan yang lebih baik. Ya. Jadi tidak usah tergantung. Dan negara yang sudah rokoknya tinggal sedikit itu, ya, itu juga sudah membaik gitu ya. Jadi budget untuk anggaran asuransi kesehatannya itu bisa dihemat gitu ya. Kalau orangnya sehat-sehat, Kanada itu termasuk selain rokok, mereka juga mengurangi garam dan gula di makanan ya. Jadi pakai policy juga. Jadi pokoknya yang disebarkan di situ dikurangi dalam 5 tahun itu budget kesehatan untuk asuransi kesehatannya juga turun banyak ya.
Jadi kalau itu sudah ada beberapa literatur ataupun riset yang dilakukan ya semenjak kawasan tanpa rokok diberlakukan itu jumlah penyakit jantung itu menurun, jumlah yang paru-paru juga menurun. Oh ya, ada satu lagi cerita itu dari Indonesia. Jadi Kota Padang Panjang ini saya mendengar, tapi sayangnya belum dituliskan gitu ya. Jadi Kota Padang Panjang itu berencana mau membangun rumah sakit paru, ya karena wali kotanya itu dokter, dan kemudian dia melihat banyak orang merokok dan kemudian sakit paru gitu ya. Sudah kemudian beliau ini yang termasuk kawasan tanpa rokoknya ketat, kemudian tidak boleh ada iklan rokok ya. Dalam 3 tahun ternyata penderita penyakit parunya turun. Gitu ya. Jadi akhirnya itu tidak jadi rumah sakit paru ya, rumah sakit biasa. Ya, karena penderita penyakit parunya turun. Ya kan begitu. Memang ya, jadi sesuatu yang bagus itu memang. Saya olahraga ya, saya mengaplikasikan hidup sehat. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya jarang sekali sakit. Ya, saya jarang sekali sakit sehingga asuransi saya itu belum pernah tak pakai. Saya punya asuransi kesehatan BPJS. Ya. Usia saya 56 tahun ini ya. Saya masih mampu untuk jalan kaki 1 jam, berenang 1 sampai setengah sampai 1 jam masih bisa. Saya kalau ngajar bisa dari pagi sampai sore. Ya itu bisa tanya mahasiswa saya sih. Ya, tanya Mbak Tutik deh. Ya, itu yang di CHBP. Ya, saya makan buah dan sayur. Jadi budget kesehatan itu akan sangat bermakna, bisa diselamatkan kalau kita sehat. Ya, kalaupun sakit, karena kita juga tidak bisa menghindari faktor risiko lain ya, yang kita tidak bisa menghindari adalah usia. Ya, saya semakin tua, mungkin saya juga akan terkena penyakit yang untuk penyakit tua ya, dan itu tidak bisa dihindari. Tapi kalaupun saya sakit, mungkin tidak banyak budgetnya juga karena saya sudah hidup sehat sehingga mungkin hanya rawat inapnya tidak sebesar mereka yang memang sudah sakit. Ya, jadi saya sih tenang-tenang aja, saya nggak punya komorbid nih ya, tapi saya tetap jaga jarak. Tetap saja di dalam new normal ini harus hati-hati meskipun saya merasa bahwa saya sehat gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada perokok, wah alangkah indahnya. Itu kayak New Zealand itu saya tidak melihat banyak orang perokok dan kotanya itu jadi nyaman banget. Kita menghirup udara juga segar. Yang tidak merokok itu akan menerima banyak positifnya. Ya, gitu Mbak. Baik. Baik, Prof. Ya, Prof ya ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi dulu saya juga di Bali, Prof nanti naik bis apa gitu ya waktu dia efek itu. Saya mau jalan kaki aja katanya. Jadi selain tadi ya Prof, selain tadi mungkin kebiasaan merokok, kita juga harus memperbaiki pola makan kita ya Prof ya, berolahraga dan sebagainya, sehingga kita juga bisa membantu negara kita, ya minimal diri kita sendiri bisa hidup sehat seperti itu ya Prof. Betul. Baik, mungkin webinar kita pada hari ini akan segera selesai Prof, karena mungkin untuk pertanyaan sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Prof Yayi yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya bisa membersamai kami para junior-junior ini Prof. Mohon bimbingannya selalu untuk 9CM. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama lagi dengan Kita Bagi Indonesia maupun dengan CHBP, FKKM, KUGM. Prof Yayi, terima kasih. Sehat selalu, Prof. Dan selalu menginspirasi untuk hidup sehat, ya, Prof. Baik, terima kasih, Prof Yayi. Sama-sama. Baik, terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang masih membersamai kami di acara webinar pada siang menjelang sore pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, ini ada share tentang layanan dukungan berhenti merokok dari CHBP, FKKM, KUGM. Mungkin silakan ada yang mau di-screenshot atau mungkin ada yang bisa men-save flyer ini. Untuk layanan gratis ya Prof ya, ini untuk layanan berhenti merokok. Baik. Jadi silakan bagi rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang bisa mungkin untuk disebarluaskan di sosial medianya masing-masing untuk membantu para perokok yang ingin berhenti merokok seperti itu. Baik, karena ini kendala teknis, tadinya kami mau ada games, tapi ternyata ada kendala teknis. Jadi mungkin untuk yang terakhir saya informasikan kembali
bagi rekan-rekan semuanya yang ingin mendapatkan e-certificate, silakan untuk menyimak informasi nanti dari admin terkait informasi untuk mendapatkan e-sertifikat. Mungkin Mbak Suci Ardini bisa menjelaskan secara langsung saja, Mbak. Mbak Suci Ardini. Mbak Weni, kalau misalnya ada yang mau materi saya, silahkan ya, kalau mau di-share yang tadi. Oh iya, baik, untuk link materi nanti akan kami share di websitenya 9cmindonesia.org. Jadi nanti kami akan share linknya ke grup WA yang sudah bergabung, mungkin para partisipan, dan juga nanti mungkin bisa mengunjungi Instagram kami untuk berkunjung ke websitenya 9CM Indonesia, seperti itu. Baik, Mbak Suci Ardini sudah bergabung. Ya, selamat siang untuk peserta yang membutuhkan sertifikat. Nanti bisa mengirimkan pesan dengan format seperti yang sudah tertera di chat, yaitu sertifikat 9CM, _ gelar dan nama lengkap yang ingin dicantumkan, kemudian asal instansi, dan nanti boleh dikirimkan ke nomor 085 726 589 085. Gitu Mbak Winnie. Ya, mungkin akan di-share di chat room ya, Mbak Dini. Ya, sudah di-share. Sudah. Sudah di-share ya. Baik. Mungkin ini kita berada di penghujung acara, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya. Kami dari 9CM mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa dari para peserta untuk bergabung bersama kami di webinar tips berhenti merokok di era new normal ini. Dan kami juga terima kasih sekali kepada CHBP FKK MKUGM dan juga Lentera Anak Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan webinar pada siang hari ini. Dari kami 9CM selaku penanggung jawab acara, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin teknis yang mengganggu. Kami harapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sekali lagi juga terima kasih kepada Prof. Yayi beserta tim yang sudah membantu kami. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk acara pada hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.